Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Sri Kaningsi Pasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, Ustazah ada pantun nih, dengarkan ya. Pergi ke pasar bersama Bi Ijah. Ke pasar membeli daun pandan. Apa kabar anak-anak Ustazah? Salam Ustazah dari Medan. Pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang pengertian teks cerita fabel, ciri-ciri teks cerita fabel, unsur-unsur teks cerita fabel, dan struktur teks cerita fabel. Nah, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran pada minggu lalu. Baiklah, sebelum Ustazah lanjutkan materi pada hari ini, Ustazah ada satu pantun lagi. Oke. Adirai seorang atlet angkat barbel, berprofesi sebagai binaragawan. Kita masih belajar teks fabel tentang ciri-ciri kebahasaan. Nah, materi kita pada hari ini yaitu ciri-ciri kebahasaan pada teks cerita fabel. Ciri-ciri kebahasaan teks cerita fabel terdiri atas 6, yaitu yang pertama, memuat kata sifat. Memuat kata sifat maksudnya di sini kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat keadaan orang, benda, dan binatang. Nah, contohnya misalnya kata sifat tersebut adalah pemarah, penyayang, pemurung, dan riang. Nah, yang kedua yaitu memuat kata keterangan. Memuat kata keterangan dibagi menjadi 3, kata keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan suasana. Contoh dari keterangan tempat yaitu misalnya tempatnya di rumah, di hutan, di laut, ataupun di sekolah. Kemudian keterangan waktu bisa jadi waktunya itu pagi, siang, dan malam. Jika contoh keterangan suasana, suasananya mencekam, menakutkan, gembira, dan menegangkan. Yang ketiga, memuat kata kerja. Nah, kata kerja terbagi menjadi 2. Yang pertama, kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang menggunakan objek di dalamnya. Bisa saya berikan contohnya ya. Harimau makan ayam. Mana objeknya di situ? Objeknya yaitu ayam. Satu contoh lagi Ustazah berikan. Monyet mencuri pisang. Mana objeknya? Pisang. Ya, benar sekali. Yang kedua, intransitif, yaitu kata kerja yang tidak menggunakan objek pada kalimatnya. Contohnya, harimau makan. Contoh kedua, monyet mencuri. Keempat yaitu menggunakan kata sandang. Pada teks cerita fabel seringkali adanya penggunaan kata sandang, sang, dan si. Contohnya, sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Nah, contoh dari si yaitu si kepompong hanya diam saat mendengar ejekan tersebut. Kelima yaitu menggunakan kata denotatif. Denotatif adalah penggunaan kalimat yang memiliki makna sebenarnya sehingga mudah dipahami. Contohnya yaitu monyet memiliki tangan panjang daripada binatang lain. Nah, kata denotatif dari tangan panjang di situ artinya bahwasanya monyet tersebut benar-benar memiliki tangan panjang. Jika dilihat dari kata konotatifnya, tangan panjang berarti suka mencuri. Yang keenam yaitu kalimat langsung. Kadang-kadang disisipkan kalimat langsung, yaitu kalimat yang diujarkan secara langsung oleh tokoh untuk menghidupkan suasana. Nah, kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik. Untuk contohnya, anak-anak Ustazah bisa melihat di buku pelajaran bahasa Indonesia pada halaman 236, yaitu teks yang berjudul Kisah Semut dan Kepompong. Nah, mudah kan materi hari ini anak-anak Ustazah yang ganteng, tampan, dan soleh, insya Allah calon
surga. Baiklah, sebelum Ustazah mengakhiri pelajaran hari ini, Ustazah kasih satu pantun lagi. Di pekarangan rumah ada pohon mahoni. Pohon mahoni ditanam Nyonya. Cukup sekian materi hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.